Halo, perkenalkan nama saya Richard Sininata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal UTS pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pada PBO ini saya akan menggunakan bahasa Java. Yang pertama ada soalnya, buatlah sebuah kelas yang mengimplementasikan konstruktor dan enkapsulasi dengan kasus barang elektronik. Minimal terdapat 5 atribut dan 2 metode. Kemudian buat 2 objek di main class dan memanggil semua metode yang ada di kelas tersebut. Empty konstruktor tidak termasuk. Baik, langsung saja kita ke IDE. Saya sudah membuat saya sudah membuat file baru nomor 1 untuk soal nomor 1. Jadi tadi kan disuruh membuat konstruktor dan enkapsulasi tentang apa tadi? Mengimplementasikan dalam kasus barang elektronik. Nah, saya di sini akan mengambil barang elektronik konsol game, sehingga saya sudah membuat kelas baru namanya konsol. Jadi dalam konsol itu atributnya pertama ada yang pasti nama, kemudian ada beratnya, kemudian ada harganya. Berat ini kan karena biasanya menggunakan koma, saya ubah saja jadi float. Kemudian string, karena berupa string juga, jadi tidak harus membuat baru. Ada RAM, kemudian ada, karena ada juga storage itu kan biasa 1 TB atau 2 TB terus seterusnya. Jadi kita masukkan saja ke int. Storage itu kapasitas simpan. Kemudian ini sudah 5, kan tadi disuruh cuman 5 atribut dan 2 metode. Ini sudah 1, 2, 3, sudah 5. Jadi saya tinggal membuat, karena ini berupa enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah agar detail-detail dari sebuah objek itu tidak harus disebutkan di dalam main class, jadi tidak harus kelihatan, bisa disimpan detailnya di kelas ini. Jadi misalnya karena hanya enkapsulasi itu ada 3. Yang pertama ada public ini maksudnya atributnya itu bisa diakses di semua kelas di dalam sebuah ini satu package ini. Kalau bisa ada private itu artinya hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut yang sudah didefinisikan atributnya, tepat atribut didefinisikan. Kemudian ada yang protected, tapi protected itu untuk nanti saja. Kita akan menggunakan private di sini. Private karena dia berbentuk private, otomatis kita tidak bisa memanggilnya di main. Jadi untuk memanggil tipe private menjadi main, kita harus membuat setter getternya. Apa itu setter getter? Jadi yang pertama ada setter itu adalah untuk men-set nilainya. Kemudian ada getter itu untuk mengambil nilai. Jadi misalnya kita sudah men-set nilainya, dengan getter kita bisa mengambil lagi nilainya. Cara membuat setter getter, pertama ada setter dulu. Setter itu memiliki penulisan sebagai berikut: public void set, misalnya nama dia ada itu,
karena saat ini untuk men-set namanya, sehingga kita memasukkan parameter string nama, sehingga kita tinggal menggunakan this nama dengan nama, begitu penulisannya. Kemudian ada getter public, karena getter itu mengembalikan nilai, jadi kita tidak menggunakan void, melainkan langsung string. Kemudian get nama, karena dia tidak getter tidak memerlukan parameter, jadi tinggal return nama. Nah, seperti itu. Ini ada cara mudahnya, itu kita bisa mengklik alt insert, bisa di sini langsung getter setter. Tapi karena kita lebih detail, jadi kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi kita tinggal menulis saja public void. Yang kedua ada set ram. Kemudian karena ram itu ram itu bentuknya int, sudah. Sekarang harga berapa? Terus kemudian karena dia int, maka kita tinggal menuliskan int ram. Kemudian ini kita samakan dengan di atas, karena penulisannya sama, this dot ram sama dengan ram. Kemudian public, kita teruskan sampai habis penulisan atributnya. Public int get ram. Ya, sudah 2, 3, 4, sudah 5. Sini kemudian saya akan membuat penggunaan konstruktornya. Konstruktor itu supaya bisa dipanggil di kelas main. Juga konstruktor itu berupa method yang yang namanya sama menyerupai dengan kelasnya. Maksudnya seperti ini. Public wait. Karena nama kelasnya konsol, kita akan membuat konsol. Ini bukan method, Pak. Kita memerlukan dua metode. Metode pertama saya akan menggunakan info saja. Jadi kita bisa melihat apa-apa saja. Misalnya saja atribut PS4 atau apa gitu. Jadi public void info. Sini terus
nama dengan plus disk dot nama. Kemudian kapasitas simpan, storage saja kita singkat, terus disk simpan. Kemudian ada berat, disk dot berat. Kemudian harga, kemudian ada yang terakhir RAM. Kemudian ada ini kurang plus lupa. Kemudian metode keduanya yaitu saya akan menggunakan power on power off. Jadi public boolean, langsung saja boolean power on. Jadi maksudnya di sini saya akan membuat powernya itu, jika kita menuliskan power on maka dia akan mereturn nilai 1 atau return true. Dia ada power off, kemudian ada kita start dulu power on ke power on, maka konsol sudah menyala. Kemudian power off, konsol mati, dan return false. Bulan itu true-nya bernilai 1 dan false bernilai 0. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Setelah itu kita tinggal melihat saja, contohnya misalnya saya sudah membuka di sini websitenya, ada harganya Xbox One X sama PS4 Pro. Kita tinggal membuat, karena di sini harga berupa dolar, maka saya akan tuliskan di sini harga. Nah, kita bikin dolar. Kemudian ada RAM dalam GB, storage dalam TB, berat dalam pounds, RAM dalam GB tadi plus GB, kemudian kapasitas simpan plus TB, kemudian berat
dalam pound. Saya baru ingat kita menggunakan double di sini, jangan menggunakan float. Karena entah kenapa bisa error. Double. Kemudian ini masih error. Kita di sini kita tidak perlu menggunakan public void. Tuh, langsung hilang errornya. Jadi kita sudah membuat di sini. Penggunaan penulisan konstruktor itu yang pertama tuh ada nama konstruktornya, konsol, kemudian nama kita ingin membuat objek apa, misalnya saja A, dengan new untuk mendefinisikan bahwa itu adalah baru, kemudian nama lagi konstruktornya lagi, konsol. Dia akan mendefinisikan bahwa ini adalah A, ini adalah objek baru yang menggunakan konstruktor konsol. Kemudian dari kita membuat ada berparameter nama, kapasitas simpan, berat, harga, RAM, kita tinggal masukkan di sini. Misalnya karena nama berupa string, kita menggunakan tanda petik. Kemudian string, karena dia string namanya di sini kita menggunakan Xbox One X, kita tinggal menuliskan Xbox One X. Xbox One X. Dia ada kapasitas simpannya. Kapasitas simpannya tadi ini 1 TB. Karena dia berupa int, kita tidak harus menggunakan tanda kutip. Kita menggunakan langsung 1 saja angkanya. Kemudian ada RAM, bukan berat dulu ya. Berat tadi kan habis cepat simpan, berat, harga, RAM. Beratnya 8,4 tadi. Kemudian ada harganya $499. Sini 8,4 pounds, $499. Kemudian terakhir ada RAM-nya adalah 12 GB. Sudah seperti itu. Jadi ketika kita oh ya, saya lupa, kita membuat juga di sini karena tadi kita membuat power, maka boolean power this dot power boolean power, dan sini booleannya 1 true. True jika nyala, berarti false jika mati. Kemudian jika kita tuliskan info di sini, infonya seharusnya ada source. Langsung saja, karena kita menggunakan namanya A, di penulisan penggunaan metodenya itu tinggal A titik, jangan keluar metodenya di sini. Karena kita sudah mendefinisikan di atas dengan parameter, kita tidak perlu lagi menggunakan get dan set di dalam mainnya. Ini sudah otomatis di sana. Kemudian ada, kita tinggal misalnya info sama a dot power on.
Jika kita run, maka hasilnya akan tuh, konsol sudah menyala, namanya keluar semua. Dan kita, karena di soal tadi kita harus memiliki 2 objek di main class, kita tinggal membuat satu lagi. Console kita sebut saja console B dengan new console, kemudian tanda kutip PS4 Pro kemudian kapasitasnya 1 TB juga, beratnya 7,2, TB, kemudian beratnya tadi 7,2, harganya $399. Dan 12 RAM-nya 8 GB, tuliskan 8, kemudian false. Kita info juga, dan b.power off. Konsol mati. Kita di sini membuat sound baru saja. Sudah. Sekian untuk soal nomor 1. Sampai jumpa lagi nanti.